Untuk pemakaian pupuk-pupuk ini kenapa nggak 5 hari sekali? Apakah kalau nggak waktu kita turun hujan, waktu setiap penyemprotan gitu, waktu penyemprotan pungung itu kenapa Bang? Oh, maksudnya tuh kalau enggak, kenapa enggak setiap nyemprot gitu? Iya. Menggunakan pupuk ini daun. Heeh. Oh, untuk menggunakan pupuk daun ini, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan tani, berjumpa lagi dengan saya Adi di channel Tunas Muda Tani. Di kesempatan ini kita akan membahas pupuk daun untuk tanaman melon dari awal sampai panen, karena dosisnya akan berbeda di tanaman melon. Jadi kita hanya khusus tanaman melon pembahasan kali ini. Rekan-rekan tani, saya akan membahas Ultradap terlebih dahulu. Nah, untuk Ultradap ini ada N12%, untuk P 60%. Untuk Ultradap ya. Nah, di sini tertera dosisnya 2 sampai 4 sendok. Maksudnya ini dosis terkecil dan dosis maksimal. Ini untuk semua tanaman dosisnya. Nah, kenapa saya membahasnya? Karena untuk khusus di tanaman melon, dosisnya akan berbeda. Yang kita gunakan hanya 1 sampai 2 sendok. Jangan 4 sendok. Nah, penyemprotannya kita gunakan 10 hari setelah tanam sampai muncul bunga. Setelah itu barulah kita menggantinya dengan pupuk MKP. Nah, rekan-rekan tani, untuk awal tanam pupuk Ultradap ini, rekan-rekan tani cukup menggunakan 1 sendok saja untuk awal. Nah, yang kedua, penyemprotan yang kedua, boleh rekan-rekan tani menggunakan 2 sendok sampai kisaran umur 25 setelah muncul bunga. Nah, kalau sudah muncul bunga, rekan-rekan tani jangan menyemprot lagi dengan Ultradap. Kalau rekan-rekan tani sudah menggunakan Ultradap ataupun pupuk makro daun lainnya, rekan-rekan tani jangan menggunakan kalsium, karena akan bisa netral pupuk ini, bisa kalah kalsiumnya, bisa kalah Ultradapnya. Kalau menggunakan Ultradap saja. Kalau menggunakan kalsium saja. Untuk waktu penyemprotannya itu kisaran 7 hari sekali, 5 hari sekali. Jangan terlalu sering. Ya. Itu untuk Ultradap. Oh, jadi kalau dicampur kalsium jadi percuma Bang ya? Kalau misalnya dipakai Ultradap gitu. Jadi nggak berguna pupuk gitu ya, percuma kita pakai Ultradap Bang ya? Ya, benar, mantap. Jadi kalau kita pakai Ultradap dicampur kalsium, nanti dia akan netral, tidak berfungsi, bahkan bisa menjadi racun untuk tanaman kita. Nah, itu bahayanya kalau kita mencampur pupuk Ultradap ini dengan kalsium. Jadi hanya tunggal-tunggal aja, boleh dicampur dengan fungi, boleh. Kalau dengan untuk obat ulat, insek, boleh. Asal jangan campur kalsium. Oh, yang penting jangan pakai kalsium ya. Kalau misal ini kalau pakai fungi masih aman gitu ya. Nah, misalkan kita pakai untuk obat ulat campur kalsium, udah cukup, jangan campur Ultradap. Itu. Begitu juga sebaliknya. Kalau udah pakai Ultradap jangan pakai kalsium. Nah, rekan-rekan tani, lanjut ke MKP. Untuk MKP ada fosfatnya ini dia 52 dan kaliumnya ada 34%. Nah, ini cocok nih. Cocok juga untuk di musim penghujan karena dia nggak ada N-nya. Coba diperdekat. Nih. Fosfatnya 52 dan kalsiumnya 34. Ini nggak ada N-nya. Cocok untuk rekan-rekan tani di musim penghujan. Penggunaannya aman ini untuk pupuk daun.
karena dia nggak ada N-nya. Karena N itu menyebabkan jamur juga kalau kita berlebihan Bang ya. Ya, Karena N itu dari hujan Bang ya. Dari hujan kan mengandung pupuk N juga dari Ya. air hujan ya. Jadi kalau misalnya di musim penghujan kita harus dikurangi kandungan N-nya gitu Bang ya. Itu kandungan N itu kalau di musim penghujan kan kita lebih rentannya untuk penyakit jamur Bang ya kalau N itu. Karena ada kandungan apanya sih Bang kalau di N itu? kalau di air hujan itu kan kandungan N cukup tinggi, sedangkan N adalah penghasil protein. Nah, kalau protein atau N-nya ini nanti terlalu banyak, nanti tanamannya mudah terserang hama ataupun penyakit. Nah, apalagi ini dosisnya ini nggak ada N-nya, artinya untuk di musim penghujan ini aman karena N sudah kita dapatkan dari air hujan. Jadi rekan-rekan tani nggak usah pakai pupuk apa-apa lagi. Kalau untuk di musim penghujan, pupuk MKP ini lebih aman karena nggak ada unsur N-nya. Nah, kemudian ini juga sama seperti Putradap tadi. Kalau udah pakai MKP, rekan-rekan tani jangan pakai kalsium, cukup MKP saja. Penyemprotannya kapan? Penyemprotannya 5-7 hari sekali. Nah, untuk MKP silahkan bagi rekan-rekan tani. Nah, jangan lupa ini juga nggak bisa dicampur kalsium, sama seperti ini, sama seperti Putradap. Nah, coba perdekat seperti ini. Nah, selain itu kita ada lagi pupuk untuk pupuk daun untuk rekan-rekan tani supaya untuk lebih manis lagi. Ya, kita ambil. Coba ambil dulu Bang. Nah, rekan-rekan tani, ini ada pupuk KCl cair. Rekan-rekan tani bisa menggunakan pupuk KCl cair ataupun dia granul, bebas. Yang penting kandungannya ini KCl, hanya K. Nah, K ini unsur untuk buah melon supaya lebih manis. Untuk penggunaan ini yang tunggal, ini di umur 40 ini bisa menggunakan pupuk ini. 40 hari sudah masuk, terus jenjang waktunya bisa 5 hari sekali sampai 7 hari sekali sampai panen nih. Kalau rekan-rekan tani menggunakan pupuk daun yang hanya KCl ataupun K, dia nanti rasanya lebih manis. Rasa buah itu lebih manis, grade-nya masuk. Nah, tetapi ada syaratnya. Syaratnya tanaman rekan-rekan tani harus sehat. Daunnya walaupun ada serangan jamur itu teratasi, jangan sampai rusak. Akan percuma jika rekan-rekan tani menggunakan pupuk KCl di tanaman melon. Nah, tetapi dalam penggunaannya daunnya sudah rusak, terserang jamur, tetap nggak manis. Walaupun menggunakan KCl ini tetap nggak manis, saya jamin. Jadi harus memenuhi syarat juga pakai pupuk kandungan KCl ini. Yang kedua, tanaman rekan-rekan tani harus sehat, daunnya masih bagus, masih segar, hijau. Untuk pupuk bebas ya, bisa menggunakan granul, bisa cair, yang penting kandungannya K, kalium. Nih ini kaliumnya tinggi nih, tapi nggak ada P-nya ya. Selain itu dia ada pupuk mikronya juga, magnesium dan boron, kalsium, Fa dan lain-lain, banyak nih. Untuk merek dagang bebas ya, kita nggak terpaku hanya ini. Yang penting dari ada kandungan K-nya Bang ya. Nah, kandungan K-nya itu tinggi yang penting.
Nah, untuk merek mah bebas, walaupun terus cair, padat atau granul seperti ini, ada yang granul seperti ini itu bebas, boleh juga. Yang penting kandungan K-nya seperti saya bilang tadi itu tinggi. Untuk pemakaian pupuk-pupuk ini kenapa nggak 5 hari sekali? Apakah kalau nggak waktu kita turun hujan, waktu setiap penyemprotan gitu, waktu penyemprotan punggung itu kenapa bang? Oh, maksudnya tuh kalau kenapa nggak setiap nyemprot gitu? Iya. Gunakan pupuk ini daun. Oh, untuk menggunakan pupuk daun ini, jadi untuk tanaman melon ini harus dibatasi rekan-rekan tani. Karena tanaman ini potensi jamurnya ini cukup tinggi kalau kita sering menggunakan pupuk daun. Beda dengan tanaman yang lain. Coba rekan-rekan tani diingat lagi yang memang serangan jamurnya itu tidak terkendali. Nah, itu salah satu faktornya adalah penggunaan pupuk daun. Apalagi rekan-rekan tani yang sedang mengatasi jamur apapun itu, bercak daun, trotol daun, ataupun embung tepung, itu harus dibatasi penyemprotannya. Jangan menggunakan pupuk daun dulu malahan. Kalau ada serangan, kita sedang mengobati jamur pada tanaman melon, diusahakan rekan-rekan tani jangan menggunakan pupuk daun dulu, supaya dalam penanganan jamur itu lebih cepat terkendalikan. Nah, berbeda lagi jika rekan-rekan tani mengendalikan jamur tapi masih menggunakan pupuk daun, nanti dia akan lambat sembuhnya, lama sembuhnya, bahkan bisa tidak sembuh. Jadi kalau rekan-rekan tani sedang mengatasi jamur, jangan menggunakan pupuk daun, pupuk merek apapun itu. Walaupun kandungannya nggak ada N-nya, itu jangan dulu menggunakan pupuk-pupuk daun kalau sedang mengendalikan jamur. Nah, kalau udah jamurnya sudah terkendali, rekan-rekan tani boleh menggunakan pupuk lagi. Jadi kalau misalnya si jamurnya udah terkendali, misalnya udah pada kering gitu bang ya, udah pada bolong-bolong yang kayak digigitin ulet, itu udah boleh pakai pupuk daun ya? Nah, jadi kalau memang sudah terkendali, sudah kering ya, artinya dia tidak menyebar lagi tanaman yang lain. Nah, rekan-rekan tani udah boleh tuh menggunakan pupuk daun lagi. Itu harus ya, jangan sampai menggunakan pupuk daun sedangkan kita lagi mengendalikan jamur, itu jangan. Nah, tadi kan kenapa alasannya itu nggak nyemprotnya pupuk daun ini nggak tiap hari pas kita nyemprot. Nah, itu potensi jamurnya itu tinggi, kalau bisa dikurangi, jadi hanya 5-7 hari sekali untuk penggunaan pupuk daun. Nah, mungkin sekian saja rekan-rekan tani. Apabila rekan-rekan tani ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Apabila rekan-rekan tani ada yang mau kita diskusikan bersama, hubungi nomor WA yang ada di deskripsi. Itu saja, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.